Lahirlah Ibrahim alaihissalam dari dua orang tua, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran nama ayahnya, Azar. Di zaman itu beliau lahir di Babilonia, dan Ibrahim alaihissalam dari suku asli Babilonia. Babilonia adalah suku, nama kota di Irak, dan ini ada sukunya sendiri. Suku ini teman-teman bukan orang Arab, bukan orang Arab. Karena waktu itu orang Arab di zaman Ibrahim alaihissalam cuma ada di satu tempat, mereka belum menyebar. Adanya suku Arab di Mekah, adanya di Yaman, belum menyebar. Jadi memang setiap wilayah ada suku-suku sendiri. Babilonia ada sukunya, dan Ibrahim alaihissalam pada saat itu lahir di satu malam, satu sore hari menjelang maghrib, menjelang malam. Di hari tepatnya di mana Namrud, raja pada saat itu, mengaku sebagai Tuhan. Ayah Namrud meninggal, kemudian Namrud dinobatkan jadi raja. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan. Dan siapapun yang mengakui itu boleh mendapatkan apa saja yang dia minta. Apa saja yang dia minta. Minta harta, minta emas, minta tanah, minta apa saja dikasih. Maka orang berbondong-bondong banyak yang menyetujui masalah itu. Apalagi pada saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul, tidak ada nabi gitu. Pada saat lahirnya Ibrahim alaihissalam ini, Namrud pada malam harinya mimpi. Dia mimpi melihat kerajaannya hancur, terbakar sana sini. Lalu dia bangunkan semua penasehat-penasehatnya. Malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan tuh. Apa takwil mimpi ini? Kok bisa saya mimpi seperti ini? Mereka semua angkat tangan mengatakan kami gak tahu. Sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan, wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Namrud lalu mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia mengatakan kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini malam ini bunuh. Azar, salah satu penasihat Namrud, ahli membuat patung, datang di istana Namrud, kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini, dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu, sore itu Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah Azar ke rumahnya mengatakan kepada istrinya, bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya. Ringkas cerita, dibawalah Ibrahim alaihissalam ke sana. Kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan, berjalan waktu itu umur Namrud sekitar 30 tahun. Terus saja Namrud mengumandangkan tentang masalah dia Tuhan dan terus saja gitu kan. Sampai umur dia 40 tahun. Sampai umur dia 70 tahun. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam berumur 40 tahun. Dinobatkan jadi nabi. Pergilah Ibrahim alaihissalam waktu diutus, hari pertama diutus oleh Allah sang pencipta menjadi nabi. Dengan cara umum tentunya, setiap nabi-nabi biasanya didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian mengatakan kalau kau adalah utusan Allah, lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya. Ibrahim alaihissalam pada saat itu, saudaraku seiman, datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia. Ada sebuah kuil besar dibuat. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang-orang di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu, yang mereka lagi kebetulan duduk di situ. Kemudian mereka melihat ya, atau memberikan sesajen, memberikan segala macam. Ibrahim alaihissalam ada riwayatnya yang mengatakan sebelum tiba di tempat ibadah itu ada banyak patung-patung di pinggir jalan. Kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu, kenapa kamu dianggap sebagai Tuhan? Gitu kan? Lalu tidak ada sautan. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar wajahnya patung itu. Ternyata juga sama, tidak ada reaksi sama sekali. Karena kita sudah tahu patung tentunya tidak akan bisa bergerak, ya. Tidak akan bisa bergerak. Jadi jelas sekali dilempar sama batu tidak, didatangi oleh Ibrahim alaihissalam, dipukul di sekitarnya tidak juga bergerak. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, dengan penolakan, dengan Ibrahim alaihissalam melihat itu tidak ada apa-apa, yang sebelumnya pada saat dia dinobatkan jadi nabi, itu dia sempat kejadian ini yang membuat Allah menobatkan jadi nabi. Dia duduk di hutan, kemudian dia melihat ke bulan di malam hari. Dia mengatakan, siapa ya Tuhan saya
kayaknya ini Tuhan saya nih. Gitu. Lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi. Dia sempat menunggu ada suara kah, ada obrolan, tidak ada. Besok pagi terbit matahari, matahari lebih besar. Lalu dia mengatakan ini kayaknya Tuhan saya, ini lebih besar. Gitu. Kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam matahari, mataharinya hilang. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ini semua bukan Tuhan. Dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar ya memberikan kepada saya petunjuk. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia atau diberikan dia kenabian. Baik, ringkas cerita teman-teman sekalian, datanglah Ibrahim alaihissalam kemudian bertemu dengan tempat ibadah yang dibuat oleh Namrud, dan sampai sekarang tentu kalau teman-teman ketik di Google tentang masalah peninggalan Namrud di Babilonia, akan ada gambar-gambar, banyak sekali gambar-gambar peninggalan istananya, puing-puingnya, tempat pembakaran Ibrahim alaihissalam, banyaklah. Ibrahim alaihissalam mendakwai yang paling pertama ayahnya. Begitu datang, dia bertemu dengan ayahnya, didakwahi ayahnya, didakwahi kaumnya. Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidun. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana 'ala dhalikum minasy syahidin. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sampai sini teman-teman saya berhentikan dulu dan akan kita lanjutkan ayatnya. Jadi ayat 52 sampai ayat 57 sampai ayat 57 dulu. Kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim alaihissalam, ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa nih patung-patung yang sedang kalian sembah? Mereka berkata, inilah yang kami temukan yang disembah oleh ayah-ayah kami. Kemudian kata Ibrahim AS, ketahuilah apa yang sedang kalian lakukan ini dan ayah-ayah kalian adalah sesuatu yang sesat, salah ini. Lalu kemudian mereka berkata, apakah kamu datang membawa kebenaran atau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu kami? Maka Ibrahim AS mengatakan, Tuhan kalian adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, pemiliknya, pengawasnya, pengurusnya, dan saya termasuk saksi atas itu. Saya akan memberikan kalian bukti-bukti, dan kalau kalian tidak mau percaya, maka saya akan menghancurkan dan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini. Ceritanya adalah Ibrahim alaihissalam masuk menemui ayahnya bersama dengan kaumnya lagi masuk ke dalam sebuah ma'bad, sebuah tempat ibadah yang dibuat mirip dengan piramida Mesir, Fir'aun, tapi piramida agak ngerucut kotak ya, seperti kotak lah batu-batu itu. Kalau ini enggak manjang, kayak bangunan manjang ke belakang, sampai sekarang masih ada tentu. Tangganya banyak ke atas. Ya itu ada sebuah ruangan itu ditaruh patung-patung yang banyak sekali, gitu. Di antaranya patung Namrud. Dan mereka selalu tiap hari datang berikan sesajen, mohon-mohon, diberikanlah nama nih dewa api, dewa matahari, dewa bulan, dewa apalah, segala macam dewa-dewa nama mereka. Kemudian pada saat itu yang selalu membawa sesajen hanya orang penjaga kuil, tidak boleh yang lain. Kalau orang lain maka akan kualat. Ibrahim AS datang pada hari di mana beliau dinobatkan jadi nabi dan temukan ada ayahnya di situ bersama kaumnya sedang menyembah. Ibrahim AS langsung naik, kemudian mendekati patung yang memang pada saat itu dikasih tinggi, ditinggikan tempatnya, naik tangga, naik ke atas. Tidak ada yang berani naik ke atas sana, kecuali penjaga kuil saja. Karena keyakinan mereka kalau didekatin patung-patung ini maka akan kualat, akan putus kakinya, akan putus tangannya, akan stroke badannya, akan segala macam hal. Akhirnya Ibrahim AS datang kemudian mengajak ngobrol patung itu, mengatakan, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah? Pada saat Ibrahim AS mengambil sesuatu sesajen di situ, maka tidak ada sautan. Saya mengambil sesajenmu. Orang semua lagi lihat. Lalu Ibrahim AS mengucapkan 2 kali sampai 3 kali, tidak ada jawaban. Lalu diambil sedikit di situ potongan makanan, lalu dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuhlah ya buah atau makanan tersebut. Kemudian
Tidak ada sautan, karena kita tahu patung tidak akan bicara. Kata Ibrahim AS, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak bisa melawan saya? Kau tidak marah karena saya lempar kamu dengan sesajenmu sendiri? Nggak ada sautan. 2 kali nggak ada sautan, 3 kali nggak ada sautan. Mungkin biar jutaan kali tidak akan ada sautan tentunya. Pindah ke patung kedua dilakukan hal yang sama. Patung ketiga, semua patung itu dihina oleh Ibrahim AS. Setelah itu Ibrahim AS setelah keliling dari sisi kanan ruangan sampai ke sisi kiri, lalu dia mengatakan, hai kaumku, lihat ini apa yang kalian sembah. Patung kalian susun sendiri, kalian pahat sendiri, kalian bentuk matanya, kalian bentuk hidungnya, kalian yang pikul diangkat sampai ke situ. Lalu kenapa kok diminta tolong dari patung-patung ini? Yang telah menciptakan adalah kalian, Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mereka diam, mereka tidak mau. Lalu Ibrahim mengatakan, saya pasti akan lakukan tipu daya terhadap patung-patung kalian ini. Apa tipu daya Ibrahim? Ayat 5, 8-nya berlanjut. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sampai sini teman-teman, sampai di ayat 67 ya. Ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya. Maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi, tinggalkan Ibrahim AS. Kata Ibrahim, sebentar, kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan, saya ini utusan Allah pencipta langit dan bumi dan saya akan sampaikan kepada kalian. Kalian tetap mau sembah berhala, saya akan lakukan tipu daya loh. Mereka tinggalkan, tidak mau dengar Ibrahim AS. Sempat bimbang tapi mereka tinggalkan. Ibrahim AS keluar cari kampak dan masuk menghancurkan patung-patung itu. Dipotong kepalanya, potong tangannya, potong kakinya, dihancurin semuanya. Dan Ibrahim AS membiarkan patung yang paling besar, patungnya Namrud ada di tengah-tengah ruangan. Enggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa, dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya patung Namrud. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung Namrud. Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi, mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya. Dan pada malam hari pada saat Ibrahim AS menghancurkan, penjaga kuil ada, tapi penjaga kuilnya ketakutan karena dia sendiri yakin ini kualat, kalau dekatin patung itu kualat. Bisa stroke, bisa terpotong tangannya, apalagi hancurin ke Ibrahim. Ini luar biasa Nabi Ibrahim AS. Maka dia tidak berani buat apa-apa, takut dia. Besok pagi orang-orang yang menyembah ditanya dia, kenapa ini? Siapa yang buat ini? Penjaga kuilnya nyaut, yang tadi malam tuh Ibrahim, gitu kan? Itu yang Allah katakan di sini. Kan? Maka Ibrahim menghancurkan semua. Juzadzan illa kabira. Jadi memang Ibrahim AS menghancurkan lebur semuanya kecuali yang paling besar, patungnya Namrud, agar mereka sadar. Lalu mereka berkata, siapa yang buat ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil mengatakan, kami mendengar dan yang kami tahu adalah yang tadi malam itu, Fatan itu dianggap anak muda, ya, yang semalam yang bernama Ibrahim. Maka mereka berkata, datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya. Kenapa dihancurin? Maka begitu datang, mereka tanya, hai Ibrahim, apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim berkata, bukan. Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum. Kenapa tanya saya? Tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampak, gitu kan. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu. Maka mereka kembali ke diri mereka sendiri, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kalianlah yang zalim. Setelah mereka dengar, pikir benar ya. Kata Ibrahim, coba lihat, kalau memang dia bisa buat apa-apa, maka dia yang melakukan. Kalau kalian yakin dia tidak bisa melakukan, lalu kenapa kalian menganggap dia sebagai Tuhan? Karena kebetulan waktu itu semua patung dewa ini mereka anggap di bawah patungnya Namrud. Namrud adalah Tuhan di atas Tuhan-Tuhan semuanya, paling kuat.
Kemudian mereka kembali ke diri mereka, kata Allah. Setelah itu mereka, salah satu yang mengatakan, kayaknya kita yang zalim nih, kita yang salah. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka, dan akhirnya Ibrahim menunggangi untuk berdakwah. Kata Ibrahim, bukankah kalian lihat patung-patung ini tidak bisa ngomong sama sekali? Tsumma nukisu ala ru'usim laqad alimta ma haula yantiqun. Kalian tahu ini tidak bisa ngomong sebenarnya. Kemudian Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikit pun? Sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah, sementara mereka, apakah kalian tidak berakal? Maka pada saat itu ada satu orang yang bilang, kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar, Namrud. Kata Ibrahim, gak usah repot-repot, saya ke sana. Pagi hari, waktu itu sudah pagi. Namrud ini punya tradisi teman-teman sekalian, setiap pagi dia selalu duduk setelah rapi, habis mandi, bersih segala, ada tirai yang ditaruh antara dia dengan pengikutnya, lalu diangkat tirai tersebut. Ternyata orang-orang begitu lihat dia sujud semua, lalu mengatakan, wahai Tuhan kami yang agung Namrud, gitu. Begitulah ceritanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Ibrahim AS masuk bersama bondong-bondong manusia. Begitu tiba di dalam, semua orang diangkat tirai, semua orang sujud kepada Namrud kecuali Ibrahim AS. 40 tahun Namrud disujuti dan tidak pernah ada orang bangkang kecuali pada saat itu. Namrud tanya, siapa kamu ini? Kok bisanya kau tidak sujud dengan saya? Ibrahim AS utusan Allah. Dia nggak pakai ngomong, bukan mengatakan hai Raja Namrud, apalagi Tuhan Namrud gitu kan. Panggil namanya, hai Namrud. Belum pernah ada orang berani panggil Namrud begini gitu. Semua orang yang lagi sujud angkat kepalanya. Ini unik ini, tidak pernah ada orang begini. Dia mengatakan, wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya, seperti kami semua. Punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Kamu juga sama dengan kami, lahir dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Seperti sekarang kau juga akan mati. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan semuanya. Namrud waktu itu tidak mau kalah. Namrud mengatakan, baiklah Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, iya. Baik, tangkap, disuruh pengawalnya, tangkap 2 orang laki-laki yang lewat depan istana. Ditangkap 2 orang, yang satu disuruh pergi, dikasih hadiah macam-macam, pergilah. Kemudian yang satu disuruh bunuh, mati di tempat. Kata Namrud, lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan. Ini kan kebodohan, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Tapi akal-akalan dia mengatakan apa? Ini saya menghidupkan dan saya mematikan. Jibril alaihissalam datang menyampaikan kepada Ibrahim, ini orang ini percuma, diajak dialog di dunia, di bumi, dia akan terus cari akal, tantang di langit sekalian. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, dan Tuhan segala satunya memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat, apa kau bisa? Maka terdiamlah Namrud, tidak bisa ngomong. Allah mengatakan, nanti kita bacakan ayatnya, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu jadi terdiam, tidak bisa bicara. Karena jengkel, dia bilang pada pengawal-pengawalnya, tangkap, penjarakan Ibrahim ini, penjarakan. Musyawarah, kira-kira apa jalan keluarnya? Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa, harus mati yang spektakuler, yang besar, yang membuat tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya. Musyawarah demi musyawarah sampai muncul akhirnya ide untuk membakar, karena bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan. Dari pertama dibakar sampai mati kan tetap sakit gitu loh. Dibuatlah api dengan biaya yang besar. Namrud kerahkan semua kekuatan sampai terbuat api. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kalau burung lewat dan kena asap, uapnya asap itu walaupun tinggi, tiba-tiba sudah terpanggang karena besarnya gitu. Api itu panas sekali, setinggi kurang lebih istana Namrud 30-40 siku ke langit. Ini sekitar 17 sampai 20 meter tingginya. Setelah itu Ibrahim AS dikeluarkan, lalu kemudian dibakar. Setelah dibakar, dilempar, Namrud mengatakan 3 hari biarkan Ibrahim dalam api, dibiarkan. Setelah 3 hari dipadamkan, ternyata Ibrahim AS ada di tengah-tengah tumpuhan mereka. Setelah itu Ibrahim AS diselamatkan oleh Allah. Lalu Namrud pun pulang ke istananya, orang semua bubar dalam kondisi bingung, kok bisa Ibrahim, manusia mana nih dibakar tidak mati, nggak mungkin gitu kan. Dan tersebar berita ternyata Tuhan kita Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya. Jadi Tuhan Ibrahim lebih kuat. Namrud pulang ke istananya, kemudian dia bingung, sambil mabuk-mabukan, gimana jalan keluarnya nih. Dan memang subhanallah, orang-orang kafir sering dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu hal yang maksimal, tapi nanti akhirnya ya, Allah batalkan dengan hal yang kecil.
Seperti Namrud sekarang sudah biayai berapa banyak mahalnya api tersebut, biayanya besar. Kerahkan tenaga dan tidak ada lagi cara membunuh yang lebih hebat daripada api yang besar. Sekarang kalau dibakar nggak mempan, kira-kira ditebas pedang mempan nggak? Atau dilempar batu, atau dipatahin tulangnya, udah nggak bisa, karena api aja nggak bisa buat apa-apa sama dia. Gitu. Maka Namrud pun besok paginya kedatangan, diutus oleh Allah padanya seekor lalat, yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya. Gitu kan. Awalnya tentu Namrud ini dia didekati oleh lalat sampai dia capek. Lalat ini selalu datang, ribut dekat kupingnya. Kayak kita kalau lagi ribut dekat kuping lalat, usir datang lagi. Bingung juga gimana cara lawannya tuh. Setiap Namrud mau ngamuk, marah, lalatnya pergi. Nanti kembali lagi. Sampai dia teriak-teriak prajuritnya, bunuh lalat ini, gak ada yang bisa lawan. Lalat mau dilawan dengan apa? Dengan 1000 otot. Dengan sebilah pedang yang tajam, gak ada yang bisa lawan lalat gitu. Dengan kuasa Allah, lalatnya datang ribut dekat kupingnya, pergi lagi. Sampainya Namrud dari pagi sampai malam, kecapean dia. Kena capek dia duduk di singgasananya. Waktu dia duduk, dia mau ngantuk, mau tertidur, lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya, 3 hari, nggak keluar-keluar. Dipukul-pukul, dia teriak-teriak, nggak bisa apa-apa. Zaman sekarang mungkin masih bisa orang pakai operasi. Zaman dulu nggak ada operasi. Salah belah mati kan gitu. Dan ini Tuhan mereka. Akhirnya setelah 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, mati Namrud. Begitu dia jatuh, istri anaknya semua, dayang-dayangnya semuanya, perdana menteri, penasihatnya, orang-orang yang dekat dengan dia, yang ngakuin dia sebagai Tuhan, ini selalu sujud tiap hari, itu lihat sendiri lalat keluar dari hidung Namrud. Dan tersebar berita, Namrud Tuhan kita dibunuh oleh lalat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lanjutan tadi ayatnya ya. Kata mereka, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Teman-teman tahu kalau pegang Quran dilihat ayat-ayat ini ya, karena ini ayat bersambung. Maka mereka berkata, bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, karena dia sudah rusak tadi tempat ibadah kita, dihancurin Tuhan-Tuhan kita, maka bakar si Ibrahim ini. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu Allah berfirman kepada api, hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka berusaha untuk menyiksa Ibrahim, maka kami jadikan mereka yang rugi. Rugi semua biayanya, hidupnya, segala ya, hancur semua keyakinan mereka tentunya. Jadi sampai ayat ini adalah kejadian tentang masalah Ibrahim alaihissalam tadi. Setelah itu, setelah Namrud mati teman-teman sekalian, Allah menceritakan wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Setelah itu kami selamatkan Ibrahim meninggalkan Babilonia yang diikuti oleh Lut. Siapa Lut ini? Keponakannya Ibrahim alaihissalam, anak dari saudarinya Ibrahim alaihissalam, ponakan beliau. Dan Lut ini adalah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan dalam ayat lain, fa'amana bihi Lut. Lut beriman kepadanya. Dan Lut juga nanti diutus jadi nabi, yang kita tahu ada kaumnya homoseksual nantinya. Tapi itu kisah yang nanti lain lagi, kisah Nabi Lut alaihissalam. Tapi di sini diceritakan tentang dan kami selamatkan Ibrahim bersama Lut ya, ke negara yang kami ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta, maksudnya Palestina. Dan ini ada teman-teman kalau nonton di YouTube ada ceramah saya tentang Palestina yang terlupakan. Tablik Akbar di Bandung pada saat itu panjang lebar saya ceritakan tentang fadilah Palestina, fadilah Masjid Aqsa, bagaimana saya motivasi kaum muslimin untuk berusaha untuk bisa umroh menuju ke sana dan jangan terpengaruh dengan informasi yang menganggap sekarang lagi tidak aman, lagi tidak begini sehingga tidak datang. Pada saat saya bimbing umroh ke sana, subhanallah orang-orang Palestina pada pelukin tuh. Saya kenalan lalu dia tahu dari Indonesia dipeluk sama mereka. Dia bilang kedatangan kamu ke sini sudah cukup buat kami. Sudah cukup. Artinya ini motivasi yang luar biasa dan orang-orang Yahudi memang tidak mau kita datang ke sana. Karena kalau antum datang, antum memberikan motivasi, walaupun misalnya tidak bisa membantu secara harta dan seterusnya, karena kita cuma bawa dana secukupnya, walaupun memang sumbangan-sumbangan saya bawa dari Indonesia, kemudian kita letakkan langsung di Masjid Aqsa atau Imam Masjid Aqsa yang diberikan, tapi itu yang terjadi. Tapi ada di situ berkah memang luar biasa negeri itu. Enak, sejuk, semua buah-buahan ada, macam-macam. Negeri itu luar biasa, ternyata Palestina itu negeri yang banyak gunung-gunung dan memang dingin, subur sekali, subur. Seperti Allah katakan dalam ayat ini, allati barakna fiha lil alamin. Kami berkahi itu untuk semua alam semesta. Artinya kalau orang datang tinggal sana akan tentram, akan hidup.
Karena ditanam apapun, negeri Syam terkenal, ditanam apapun maka akan tumbuh, gitu kan? Tumbuh buah-buahan. Sampai dikatakan pernah ada jalanan pecah, ya jalan raya pecah, retak jalannya, kemudian tumbuh pohon apel, gitu kan? Saking suburnya negeri itu. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna minas salihin. Lalu kami karuniakan untuknya Ishak dan Yakub sebagai hadiah dari kami, kata Allah, dan semuanya kami jadikan orang-orang soleh. Nanti akan kita jelaskan tentang kisah bagaimana ibunya Ishak alaihissalam, Sarah, mandul beberapa tahun tidak punya anak. Nanti akan kita ceritakan sebentar, tapi ini terlintas dalam ayat ini disebutkan namanya. Maka Allah karuniahi Ibrahim alaihissalam, ya, anak-anak, dan semua Allah jadikan orang-orang saleh. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami jadikan juga mereka ini keturunannya Ibrahim semuanya imam-imam, maksudnya pemimpin yang akhirnya manusia mendapatkan petunjuk dari mereka, dan mereka menjalankan perintah-perintah dari sisi kami, serta kami wahyukan kepada mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kata ulama tafsir, semua keturunan Ibrahim alaihissalam yang secara langsung, Ishak, Ismail, Yakub, kemudian turun Yusuf, ya, Musa, Daud, Sulaiman, Yunus, Ayub, ya, ini semua Musa, Isa alaihi wassalam dikenal dengan turunan barisan, dan terakhir Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Semua ini adalah orang-orang yang saleh dan jadi pemimpin. Wa kanu lana, dan mereka selalu sholat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mendirikan sholat, memberikan zakat, dan wa kanu lana abidin, dan mereka selalu menyembah kami. Tapi saksi bahasan kita masih bicara tentang proses Ibrahim alaihissalam tadi pada saat beliau tadi berdakwah di Babilonia.